Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra dan sekian lama kita tidak membuat konten ya. Karena ada beberapa project yang harus saya selesaikan karena banyak juga revisian ya. Dan di video kali ini teman-teman saya akan coba mereview game terbaru ya, yaitu versi 2.99.2. Dan ini baru rilis tanggal 6 bulan 11 kemarin teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa highlight-nya harus kita perhatikan ya. Dan saya akan cari yang mungkin ya, yang tidak semuanya saya bacakan. Saya akan bacakan yang beberapa yang menurut saya lebih penting dan membuat game ini lebih spektakuler ya. Nah, di sini teman-teman ya, interface-nya ini menggunakan GTK 3 ya. Yang sebelumnya game itu menggunakan GTK 2. Yang ini adalah merupakan interface ataupun antar muka yang lebih modern dan lebih terupdate ya. Kemudian di sini menggunakan Wayland ya. Wayland itu adalah gerak-gerak dari mouse-nya, mungkin juga dari ketika kita zoom in, zoom out dan sebagainya ya. Kemudian di sini teman-teman menggunakan DVI display. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows ataupun OS yang bisa kita resolusinya bisa kita naikin menjadi 4K, maka game ini sudah mendukung ya. Karena sebelumnya tidak bisa teman-teman ya, ketika kita naikkan DPI-nya maka game sendiri akan lelet ataupun tampilannya rusak ya. Nah, kemudian di sini ada bagian multiple layer selection. Nah, ini paling terpenting teman-teman ya. Di versi sebelumnya kita tidak bisa menseleksi beberapa layer ya. Contohnya di sini saya buka dulu ya aplikasinya. Di sini teman-teman sudah saya install di versi terbarunya tadi ya. Dan tampilannya masih seperti ini ya. Jadi warnanya putih dan kita akan ubah warnanya menjadi gelap ya. Nah, untuk mengubah warna gelap ini sendiri sebenarnya kita tidak bisa ya. Kita pergi ke bagian edit, kemudian kita pilih preference ya. Dan kita lihat bagian interface-nya di sini ada themes. Nah, themes ini kita disediakan hanya satu teman-teman, yaitu default. Dan pengembang bilang ya kalau dia sendiri tidak suka dengan warna biru ya, maka ini masih dalam masa pengembangan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyumbang ya sumbangsinya untuk tampilan ini, silakan di japri lah pengembangnya ya. Dan di bagian bawah ini ada use dark themes variants if available. Jadi kita bisa menggunakan versi gelap ya jika sudah tersedia. Nah, di sini karena masih belum tersedia ya, bisa kita akalin dengan cara kita klik OK dulu, lalu kita pergi pengaturan untuk Linux-nya sendiri teman-teman, kita ubah menjadi versi gelap ya. Bagian themes ini kita coba bagian control, lalu kita klik bagian min y dark ya. Nah, maka dengan sendirinya temanya akan berubah menjadi warna hitam ya. Dan untuk versi yang terbaru ini ya, karena masih dalam masa pengembangan ya, kita akan lihat-lihat dulu. Logo ini atau ikon ini tidak bisa kita ubah ya. Jadi bentuknya sangat gede-gede yang besar. Di versi sebelumnya ya, kita klik bagian edit ya, bisa kita ubah di bagian preference. Kemudian di bagian icon themes, biasanya yang versi sebelumnya tersedia untuk ukuran icon ya, yang kita kecilin sesuai dengan pengguna kita ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka untuk yang versi baru ini tidak bisa teman-teman ya, ikonnya seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya di sini teman-teman disediakan adalah bagian manage extension ya. Jadi manage extension ini ya, kita biasanya memberikan beberapa plugin ya, yang contohnya seperti gimmick, Scrivo dan sebagainya. Maka di sini kita tinggal pilih bagian manage extension ya. Kita langsung bisa install melalui game ini. Yang versi sebelumnya kita harus masuk ke directory ataupun masuk ke folder bawaan dari game ini ya, lalu kita simpan di temanya dan sebagainya. Dan di versi terbaru ini kita cukup pergi ke bagian edit tadi ya, kemudian kita pilih manage extension. Dan di bagian manage extension ini kita bisa lihat ya, di sini bagian install extension, yaitu extension yang sudah terinstall ya. Kemudian ada system extension ya. Di sini kita akan aktifkan ya officialnya. Jadi di sini akan tersedia nanti ketika ada recommended dari pengembang extension yang harus kita install.
Kemudian di bagian install extension ini ya bisa kita search teman-teman di sini. Contohnya saya search itu gimmick ya. Dan ketika kita oke kan ya nanti akan muncul langsung kita bisa install. Tapi untuk versi yang masih unstable ini belum aktif teman-teman ya, yaitu masih dalam proses pengembangan. Lalu yang berikutnya adalah bagian ini ya. Nah, di sini kita lihat bagian dialog dari brush ini yang sebelumnya tidak rapi ya, yaitu amburadul. Yang versi sekarang sudah dikotak-kotakin menjadi seperti ini. Ya, yaitu mirip seperti Photoshop teman-teman ya. Kemudian kita tes di sini bagian file, lalu kita new dan kita buat salah satu contoh di sini teman-teman ya. Kita buat layer baru di sini ya. Kita klik OK, ataupun teman-teman bisa juga tekan shift lalu kita tekan new ini ya, maka otomatis akan hadir seperti ini ya. Lalu di sini teman-teman ya, tadi bagian yang berikutnya adalah multiple layer selection. Jadi yang di versi sebelumnya ya kita tidak bisa menseleksi lebih dari satu layer ya, tapi yang sekarang sudah bisa kita memilih ataupun menseleksi layer lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita tekan shift ya, lalu kita pilih ya seperti ini, atau kita tekan control, kita pilih layer yang akan kita seleksi ya. Itu bagian yang menurut saya keren banget ya. Lalu kemudian di bagian slide ini ya sudah terlebih cantik ya. Dan menurut saya pribadi lebih baik kecilin sedikit lah ya, kecilin sedikit. Mungkin seperti line dan sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk review kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat buat teman-teman selalu menggunakan software yang gratis ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah download yang versi terbaru ini dan double ya, ataupun kita ingin buka yang versi yang sebelumnya, itu tidak bisa teman-teman ya, karena di sini sudah terbaca menjadi sini terlihat beta ya. Nah, di sini terlihat menjadi beta. Caranya kita pergi ke bagian ini terminal ya. Kita ketik di sini pak spasi, kita klik run, lalu kita org dot gim huruf kecil dot lagi gim huruf besar slash 2 kali, lalu kita klik di sini stable ya, stabil artinya kita enter. Nah, maka terbuka versi yang sebelumnya. Nah, di sini adalah versi yang tadi teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, versi yang terbaru tadi kita lihat di sini sudah dibuat kotak-kotak ya. Kemudian untuk tadi bagian edit ya, kemudian bagian preferensi ya. Di sini tadi bagian Teams-nya, bagian icon Teams-nya tidak ada bagian custom icon size-nya ya. Dan di sini juga disediakan banyak tambahan ya. Dan tadi kan masih dalam masa pengembangan teman-teman ya. Jadi mungkin nanti sudah bisa kita nikmati beberapa tema yang disediakan oleh pengembang sendiri. Kemudian kita klik OK. Dan yang tadi kita lihat teman-teman bagian edit, di sini tidak ada bagian manage extension ya. Dan di sini masih belum ada, yang versi terbaru tadi sudah disediakan ya. Ini sebagai perbedaan. Kemudian kita coba klik new dan kita buat baru layer di sini. Kita buat beberapa layer ya. Dan di sini tidak bisa kita seleksi beberapa layer teman-teman ya. Nah, di sini merupakan salah satu dulu kesulitan lah ya kita membuat desain yang mungkin kita akan menseleksi lebih dari satu layer. Dulu saya masih menggunakan link ini teman-teman ya. Jadi kita ingin menggerakkan layer menggunakan ini. Tapi sekarang versi terbaru tinggal kita klik Ctrl Shift ya sudah bisa seperti ini ya. Dan mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya video review kali ini. Semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.